Kepala Desa itu yang mengharapkan agar warung Ati itu supaya diganti. Nah, kita itu punya acuan pedoman dalam rangka mengganti atau seperti apa yang harus kita lakukan manakala ada di warung, katakan di warung nakalan, tulisannya aja di warung nakalan. Kenapa? Karena kemarin pada waktu Pak Sadik dan teman-teman melaporkan ke dinas sosial itu membawa barang berupa beras yang bermutu, dan itu pun saya klarifikasi karena kalau untuk mencari masalah ini sangat gampang, mencari celah, mencari kesalahan itu sangat gampang daripada mencari solusi untuk mengatasi. Ya, kemarin sudah seperti itu, tapi ceritanya pelapor, saya sudah pernah melakukan itu di era sebelum saya, cuman tidak diakui. Artinya beras yang bermutu itu memang bukan di sana tapi di tempat lain, cuman belum diakui karena cuma cerita. Makanya saya hari ini bawa katanya pelapor ke saya waktu itu. Karena di warga mana kan gitu. Idealnya kan dia harus di warga orang tua juga kan, bukan warga yang lain. Terus untuk yang apa namanya tadi itu dari bapak tadi nggak tersampaikan juga informasi itu, ya kan itu juga kan itu nggak tersampaikan. Jadi dari kami sebenarnya intinya tinggal menunggu aja sih, kalau memang nggak layak dan tidak pantas ya kami kan harus ada benar-benar dari apa namanya dari dinsos juga atau dari desa, terutama misalnya itu urutannya mungkin dari desa menyampaikan ke dinsos, dari dinsos nanti ke kami, nanti apa selanjutnya, mungkin itu aja intinya dari kami. Ya kan kami tidak ada kepentingan juga mau warung siapa aja, kita nggak apa, kalau memang nggak pantas atau memang harus dipertahankan ya kita ikut gitu. Jadi kami tidak bisa memutuskan juga. Mungkin itulah dari kami, mungkin dari wartawan atau dari LSM ada masukan ke kami itu ya kami ikut. Mungkin itu gimana? Ya kan aku nggak tahu nih prosesnya ini. Kalau proses kami pasti seperti urutannya kan dari desa, itu baru nanti dari kami ada surat baru kita eksekusi. Karena kan kami di sini ini kan hanya memfasilitasi aja untuk warungnya apa, konsepnya pelayanan sih. Kalau yang seperti kayak beras yang nggak beres itu kan sebenarnya bukan kita, dan penentuan juga untuk jadi warung kan juga bukan kita kan, kami hanya memberikan fasilitas gitu ya. Pak Yudi kan gitu ya. Ada lagi Mas Emas yang mau ini atau Pak Yudi? Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kedatangan kami mulai dari awal. Kami tidak mencari, mohon maaf Pak Kadis, tidak mencari kami kita, kami ingin mencari solusi keluar terbaik. Dan saya datang ke desa tidak tidak langsung memberatkan kepada desa. Itu tergantung dari teman-teman masyarakat kepada lembaga kami. Yang mana sebelumnya warung tersebut pada tahun 2016 memang itu sudah terdengar bermasalah. Intinya warung tersebut diduga memang tidak memenuhi unsur untuk dimasukkan kepada warung tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa memang ada desakan dari untuk penyaluran pada waktu itu. Sebenarnya pada waktu itu yang saya tahu itu ada dua pengajuan warung. Insya Allah yang lebih paham TKSK pada waktu itu. Bahkan yang diajukan satunya itu memang layak, baik dari tokonya dan orangnya juga kemampuannya, masalah ekonomi itu layak. Yang jadi pertanyaan saya itu, kenapa orang yang tidak punya usaha itu kok bisa punya warung? Nah, itu yang perlu kita istilahnya diluruskan biar tidak berkepanjangan. Sebenarnya gini Pak Kadis, benar apa yang disampaikan Pak Kadis, insya Allah tahun 2002 warung dengan sendirinya tidak ada. Tapi yang jadi polemik di desa, ini kasihan sama Pak Kadis selalu jadi sorotan. Dikiranya Pak Kadis diam lempem, dan juga saya juga pun gimana tindakannya. Sebenarnya ini warung ini benar-benar sudah menyalahi prosedur dalam pendirian di warung tersebut. Apalagi sampai
Tidak mungkin sih kepala desa mengirim surat dengan alasan yang jelas, mengirimkan kepada dinas sosial dan PLT begitu. Kalau memang kepemilikan warung tidak kayak gitu. Oh, kenapa saya pada waktu itu melibatkan pemerintahan desa dan juga dari TNI pada waktu itu? Karena saya takut terjadi pada tahun yang lalu Pak Kadis, sebelum jenengan. Ketika saya membawa sampel sama Pak Jansen, dibilangnya saya mengada-ada, padahal sesuai dengan realita di lapangan. Maka dari itu kami melibatkan kepala desa dan juga TNI pada waktu itu, apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta. Harapan saya mohon ketegasan dari Bank BNI dan juga dinas sosial biar tidak berkepanjangan, intinya memberikan solusi terbaik. Kasihan kepada pemerintahan desa, karena ujung tombaknya, mohon maaf, ujung tombaknya yang jadi amukan massa itu desa Pak. Intinya biar waktu berjalan, entah itu nanti dengan sendirinya warung itu hilang atau entah berkelanjutan, yang penting ada ketegasan dari Bank BNI untuk melakukan sekiranya itu memang sudah menyalahi bedung, tolong dikasih tindakan. Intinya secara hati nurani dari 2016 sudah berjalan Pak. Sudah berjalan. Intinya kita memberikan toleransi sudah berjalan. Bahkan pada waktu saya ke sana dulu masih warungnya Kadeja, ya, Teguh Utara dulu ya. Pernah saya tegur, bahkan dia tidak jual sembako pada waktu itu. Pernah saya soal pada warungnya itu ada Teguh Utara dulu Pak Kadis. Saya tegur, sampean ini pemilik warung harus menjual sembako. Pada waktu itu jual gorengan. Pernah saya turun sendiri pada waktu itu. Pada zamannya Pak Abu. Pada waktu itu. Bukan. Enggak yang barusan pada zaman Pak Abu. 2018. 19-an itu. 18. Kalau yang dulu yang pertama kali turun Pak Asis masih belum punya warung. Pak Asis Karena di situ sama siapa punya? Itu kampung. Baru nggak kampung. Udah ya. bahwa itu bukan warungnya Atik. Mungkin Mandi tahu. saya tambahin sedikit Pak Kadis. Ya. Waktu kronologis yang pertama kali itu juga ada dokumentasinya ya kan. Ya dari Kesra, dari kecamatan yaitu Joko yang turun, terus Pak Camat, mantan Camat Penarukan Marjulis tentang warung tidak layak, istilahnya bukan warung, bukan toko gitu. Terus saya konfirmasi habis itu turun semuanya di situ bahwa betul-betul itu adalah rumah tinggal. Saya ingat banget itu masih pencairan 1, 2, 3, 4 lah. Gitu. Terus akhirnya saya meloncat ke BNI waktu itu ditemuin Bang Junto atau Johnson, Firman. Iya, di lantai 2. Terus beliau berbicara bahwa ini adalah nasabah yang terbaik bagi kami. Makanya nggak bisa dikotak-atik. Nasabah, tolong. Iya, nasabah. Iya. Nggak bisa dikotak-atik. Kalau yang itu yang satunya yang diajukan Mas, memang itu adalah memang 2, yang lolos 1, yang diantaranya balai desa itu. Tapi yang dipertahankan adalah Atik, gitu loh. Akhirnya beberapa kali diberitakan oleh Radan Banyuwangi, aku juga saya gitu kan ya kan. Akhirnya ya karena alasan dari Bang Firman atau Bang Bisu waktu itu mengatakan ini adalah nasabah kami yang terbaik. Mohon maaf Bang, ini yang saya waktu itu Dalita pada waktu itu Pak. karena nasabah sebagai nasabah yang terbaik saya mundur. Terima kasih. Nanti habis Bang dan juga teman-teman kawan dan awalnya pada waktu pendaftaran warung atau direkrutmen langsung itu saya diajak oleh pihak BNI meminta toko yang layak dijadikan warung, baik mengenai fisiknya maupun strateginya tempat itu. Saya ikut pada waktu itu BNI minta juga nggak tolong koordinasi dengan Pak Tenggi. Saya datang ke Tenggi menyampaikan apa yang
diminta oleh teman-teman. Jadi waktu itu apa? Itu sama Erwan. Di sana ternyata Pak Tinggi itu mungkin besoknya sudah ditelepon saya, ini ada namanya tidak dulu Edi Rahman. Dia berangkat Sama namanya Edi Rahman. Edi Rahman. Iya. Itu kan orangnya. Ya warungnya apa? Belum masih Pak. Ya warungnya apa yang disukai? Tokonya apa? kurang paham saya Pak. Tokonya. Itu Pasar pemiliknya itu yang diusulkan. Iya, orangnya ada Pak, namanya Bu Kades ke saya, namanya Edi Rahman. Tokonya saya dikasih tahu sama Bu Tenggi, di antaranya kantor desa yang sekarang Pak. Sudah dibuatkan permohonan, administrasinya kami sampaikan ke Herwan, namanya ya, juga ada katanya Irwan Pak. Pernah itu ya? Ada juga, cuma nantilah tahu. Oke, terus ke desa belum. Setelah itu langsung muter, gimana Mas? Ternyata di Talkandang enak dulu ya. Nah, di sana usahanya. Ini Mas orangnya dan usahanya ini. Terserah BNI. Saya kan cuma ikut Pak. Iya. Jadi setelah lama-lamaan ya mulai ada perburukan itu ya dari BNI di warung. Ternyata yang diambil itu yang punya Usaha tidak kandang ini. iya tolak hati orang hati sekarang itu. Tapi usahanya di terkandang kan? Ya Usahanya di terkandang. iya di terkandang Terkandang betul. usahanya memang benar dari awal di terkandang. Saya tidak karena bicara itu kan dari BNI. Saya tanya ke Firman, Mas gimana yang terkait yang Edi Rahman? Ternyata ya itu kan yang kami punya ambil penduduk asli di yang Luwet. itu kalau datanya itu memang Luwet Mas. Tidak, yang memang ada fasilitas tokonya kan asli Luwet. Ya Yang tidak lolos itu. Firman mengatakan itu memang datanya itu KTP-nya yang Pak Tola itu bisa Luwet. Cuman orangnya usahanya ada di kandang gitu. Hal yang dibutuhkan desa Luwet, warungnya itu kan. Ya, secara ya. Berarti itu. Ya Hilman. Ternyata juga Mas Asis pernah Nyoal. beli saya juga. Ini sama Izin. Di rumah warung. Jadi verifikasinya fotonya itu bukan dari kan Awalnya awalnya pengajuan toko. awalnya kan proposalnya kan masih di Joy. Iya. Fotonya itu yang buat kayak mana? Terkandang. Yang saya bawa itu yang dari desa, yang dari desa yang Edi Rahman. Intinya yang BNI sendiri, Firman itu bawa Punya Pak dokumentasi Tola. sendiri, Iya. tidak melibatkan PKSK. Karena alasannya pertama dia itu agen nasabnya, existing ya. Iya. Agen existing 46 gitu. Nah, iya. Yang kedua karena waktu itu kuotanya tidak memadai karena waktu itu kuota itu harus bisa mendirikan warung itu harus 250 kpm. Sedangkan waktu itu udah nyampe 200 kuotanya. Makanya diambil satu warung. Ya yang diambil dari itu Pak Tola. Itu mungkin itu sejarah dari awal. Yang kedua kalau terkait dengan informasi ke desa, kami di Paguyuban dari awal memang penjadwalan itu Pak Kades saya minta memang dari warung sendiri karena kalau saya ngasih jadwal karena otomatis nanti kan persiapan dadakan nanti maka kami berikan kelulusan buatkan jadwal kapan mau penyalurannya dan tolong pihak desa itu diinformasikan baik kepala dusun mau seperti itu baik ditolak juga Iya. seperti itu. Tidak usah masalah itu, tetap itu namanya pendamping. Pendamping itu yang harus memfasilitasi ke desa. Itu saya sudah minta maaf tadi kalau itu yang belum sempat kami lakukan melalui informasi ke desa. Tadi begitu jadwal yang bikin itu Ewan. Tapi kan di warung soalnya ke Bajumati sudah sepatutnya memberitahu atau menginformasikan di desa itu di luar itu ya. Sekarang
ini masalahnya yang di warung. Tadi saya kira sudah merujuk ini Pak Johnson dari JPI mengharapkan kalau memang itu harus kita eksekusi untuk dinonaktifkan, dicabut atau dinonaktifkan, saya butuh surat permohonan dari desa dengan bukti-buktinya. Kalau ada dokumentasi, silakan dokumentasinya seperti apa. Itu Pak, akan kami tidak lanjuti nanti ke PMI. Saya kira itu. Gimana? Ya, terima kasih. Biar ini yang saya maksudkan ada solusi seperti apa. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Jadi begini, kebetulan saya itu adalah pengelola di Panerukan, termasuk individual. Jadi begini Bapak Ibu, untuk masalah yang hewan aktif ini, kita di sini nyari solusi ya. Jadi mohon ditekankan itu solusi. Jadi dari pengajuan awal ada surat masuk dari pemerintah desa. Nah, solusinya bagaimana nih? Yang kita kasih yang kita lakukan adalah monitoring ke desa, ke kawasan itu sendiri dari pihak dinas dan dari pihak BNI. Akhirnya dari monitoring itu muncullah surat yang kami balas. Ya, nah itu adalah hasil dari monitoring kita. Nah sekarang kalau ditanya solusinya bagaimana, jadi anggap saja jadi begini. Kalau untuk menutup agen, memberhentikan agen menjadi agen penyalur, itu ada beberapa step. Yang pertama itu kuncinya bagaimana bisa face to face antara kami BNI dengan warung itu sendiri, atau dengan cara yang sudah kita lakukan, yang seperti kemarin Ibu Bapak. Nah itu dengan cara kayak gitu, itu sudah termasuk yang step pertama, kita kucing begitu. Dari hasil kucing ini, apakah ada perbaikan setelah itu? Kalau memang tidak ada perbaikan, langsung kita eksekusi, kasih SP1. SP1 masih tetap dia lakukan kesalahan, langsung kita SP2 tanda kutip berhenti menjadi agen penyalur BSP. Kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ditanya solusinya bagaimana? Yang sudah kita lakukan itu adalah solusi menurut saya. Nah selanjutnya bagaimana? Kebetulan waktu kesana juga lokasi itu kan sudah memberikan komitmen ke kami. Komitmennya apa? Sudah tertuang di surat balasan itu. Nah kita lihat aja komitmennya beliau itu dimulai kapan? Bulan depan. Beliau kan janji bulan 2 ya, kapan hari waktu itu? Begitu Bu? Ya, bulan 2 kita lihat komitmennya. Nah, terus sebelum itu juga, oke lah masalah beras, saya singgung masalah beras di sini, masalah komoditi. Komoditi yang dilaporkan komoditi itu berkutu pada berasnya. Nah, setelah kejadian itu dan setelah kita melakukan monitoring, kemarin Pak Kades sendiri sudah turun ke lapangan ya Pak ya. Kualitas berasnya sudah bagus kan? Nah, itu menurut saya sudah salah satu upaya yang dilakukan Ewarung untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih bulan 2, apakah ada perbaikan dari sisi Ewarung itu sendiri, mengingat bahwa kalau dari kita Ewarung sendiri itu kan spesifikasinya kayak apa sih? Kayak gitu loh. Intinya masih memberikan toleransi pada warung dari pihak BNI, memberikan jeda waktu ini. Iya. Nah, mohon maaf. Okay. Selama dari tahun 2016, apakah dari BNI itu ada teguran kepada? Selama ini kan sudah jelas apa yang disampaikan, bahkan secara prosedural yang menyodorkan dokumentasi kepemilikan warung ini bukan TKS, malah dari BNI sendiri. Dan alamatnya yang disodorkan itu sudah jelas bukan di desa tersebut. Apakah itu sesuai dengan prosedur? Baik, perlu dipahami bersama. Nah, kita kan jangan membiarkan istilahnya gini, mohon ini kan cari solusi keluar terbaik ya. Biar tidak ada terkesan jelek dari pihak BNI. Ini kan terus terang ini selama ini tetap mempertahankan mulai dari awal 2016 sampai sekarang BNI ini tetap mempertahankan. Itu sudah jelas secara prosedur, sudah jelas. Memang tidak boleh, tidak layak kayak gitu.
Apakan itu tetap diberikan SP1, SP2? Ya percuma kayak gitu. Kenapa nggak Percuma. sebelum-sebelumnya gitu loh? Percuma. Mohon dengan hormat. Apa yang disampaikan Pak Jansen, biar tidak memanjang lagi, pasrahkan penuh pada kepala desa dan Pak Kadis untuk penarikannya. Kalau ditarik kayak gitu, Mas. Tadi bukan gitu, maksudnya gini. Kan tadi saya sudah sampaikan ini kan karena kemanusiaan aja juga kan, kalau demokrasi. Karena kan saya pertama saya sampaikan, kita kan kasih solusi, nggak semata-mata kita langsung cabut itu sebenarnya enggak. Tapi kalau misalnya ada berkenan dari kadesnya ataupun dari desosnya itu untuk memberikan ini kan solusi kan. Kita nggak usah berdebat apa saja. Aku mau. Ini kan teman saya ini kan sudah menyampaikan, karena kan kita kasih kesempatan juga dia. Karena kemanusiaan itu tadi, karena kan sudah inilah. Intinya, benar. Kita mau ini. Tidak benar apa yang disampaikan secara kemanusiaan. Iya. Memang secara kemanusiaan itu mulai tahun 2016 sampai sekarang kan belum ada perubahan. Dari tempat tokonya pun. Kemarin ini ya Pak Sandi. Iya siap. Kalau yang kita sudah dan warungnya, yang bulan 2 ini mau bangun kan jadinya sama PT mau bangun. Kalau mau bangun warung ternyata dia nggak punya warung. Ya itu nggak punya, jadi kita kan mau perbaiki untuk memperbesar. Dia udah ada warungnya dia. Kalau yang mau diperbesar itu punya siapa Pak? Itu bukan punya Nabi. Itu kan kepala desa yang tahu sendiri. Saya cerita dari apa? Saya ini tangganya. Itu bukan warung, itu budeknya ya kan. Kebetulan jual biru. Buat warung sederhana kalau ini. Iya tahu goreng. Tahu goreng. Itu yang goreng. Kalau sekarang ini akan berpolemik lagi Pak. Kalau tetap dipertahankan artian Kasihan kepala desa. ini yang mau dibangun warung, ini caranya mau bangun warung, mau bangun di tanahnya siapa di sana tempat yang semula, nah, mungkin Pak, karena tanahnya bukan itu sendiri, saya tahu sendiri. Kenapa? Dia itu masih ada hubungan keluarga. Kalau saya mau berbicara sekarang objektif ya, saya bela dia, tapi saya objektif ya, kita profesional saja. Di warungnya yang mau dibangun di tanahnya sendiri, di depan saya itu sudah ada toko warung. Ini sih tidak realistis sudah ya. Ini kan abal-abal warungnya nanti. Jangan lagi teman-teman LSM Wartawan sama desa ya. Tidak akan memberikan solusi kan. Oke, kita kembali ke laptop lagi. Berbeda seperti itu. Jadi solusinya menggola. Kalau tidak ada Iya. jadi kita serahkan ke Pak Ali dulu. Ya, kembalikan ke laptop aja lah Bang. Ya, karena begitu. Kembalikan ke laptop aja. Iya. Ya, Makanya ya saya katakan tadi ini sudah mengkerucut sebenarnya sih apa yang dikatakan Pak Johnson tadi dan informasi baik dari pemerintah desa sendiri maupun dari kegiatan sosial yang lain sudah sepakat sebenarnya. Ya dari desa supaya buat termasuk ini mau bangun bukan tanahnya sendiri ya itu kan harus ada bukti Pak, bukan hanya tulisan. Artinya apa? Di Kerawang kan ada. Tidak mungkin lah kalau itu bukan tanahnya mau dibangun. Bisa dibangun, bisa aja dibangun, tapi dengan sewa. Kan seperti itu artinya. Bukti dengan bukti apa? Pemerintah desa itu mengusulkan supaya warung ini dinilai layak. Itu kan harus kami semua juga dan kami akan mengolah itu di dinas sosial untuk menentukan. Seperti itu saya kira dari pertemuan mulai dari awal sampai akhir ini. Ya masalah ada perpanjangan atau injury time ya dengan memberikan sebagai rasa kemanusiaan barangkali itu menjadi pertimbangan akhir di DPI juga. Kita mengusulkan dengan data-data yang ada dari desa, dari dinas sosial apa yang dikehendaki bukan dari Pak Kades tapi dari pemerintah desa. Artinya mewakili masyarakat atau KPM sebanyak 250 tadi atau 250 kurang dari 250. Itu seperti apa? Silakan saya tunggu di dinas sosial. Ya, seperti apa hasilnya nanti saya harapkan dari kegiatan sosial menunggu informasi dari dinas sosial. Ya, termasuk Perkasa, Detikkom ya. Seperti apa intinya dari pertemuan ini
eksekusi atau solusi yang akan diberikan kepada Iwaru nanti. Kembali kepada kemanusiaan ya, Pak, ya. Ya. Kepada kembali kemanusiaan. Sebenarnya kalau kita tadi kami turun ke lapangan secara kemanusiaan. Kenapa secara kemanusiaan? Yang jelas-jelas KPM itu sudah mau beli ke sana atau dikasih beras yang jelek. Itu loh pengakuan ada rekaman Iya. sekarang ada. Apakah yang punya warung itu punya kemanusiaan? Sudah jelas sudah tutup dengan sendirinya. Iya, Maka dari itu kami mohon kepada WNI jangan diberikanlah kesempatan lagi. Itu sudah jelas. Sudah jelas Pak. Tadi suppliernya sudah minta. Suppliernya jelas. Dia minta berasnya. Ada rekamannya. Oh, ada bos. Ada. Siap, kami kan. Apakah itu kemanusiaan? Bukan kemanusiaan lagi. KPM itu tidak minta. Karena begini Pak, ya, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Darsan sebagai bahan untuk laporan ke pimpinan. Itu kan harus ada surat dari desa, dari dinas sosial ke BRI. Barangkali itu yang menjadikan dasar nanti sebagai informasi ke pusat kalau di warung ini harus diganti. Seperti itu saya kira, jangan Ribet-ribet. kembali lagi nanti modal dari depan lagi muter-muter dan sudah selesai. Ya. Itu aja. Gitu ya. Siap, Siap. Pak Kadis. Ya. Antara lainnya ini ya Pak Kadis. Bulan 2 Pak. Nah, maksudnya apa ya? Oh, yang peringatan kemarin katanya bangun buku. Bila perlu ada dokumentasi atau terus misalnya beberapa orang yang menjadi saksinya ada apa mungkin dijelaskan situ juga nanti Pak. Ya nanti kan Tanahnya sama, beda sama. ya karena kan tadi juga karena sudah sampai 3 kan seperti murah-murah aja. Iya. Juga kan itu aja. Jadi saya kira gitu ya. Ya. Oke. Semuanya terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan warung. Semoga warung yang lain ini tidak bermasalah seperti ini. Terima kasih atas kepedulian dari pegiat sosial dalam hal ini LSM Perkasa dan TikTok yang selama ini mendampingi teman-teman untuk bawah yang tidak kalah pentingnya. Terima kasih juga kepada kepala desa yang hadir langsung, karena terus terang aja kalau perangkat yang hadir keputusan itu tidak bisa diambil, tidak bisa memberikan keputusan kalau Pak Kades sendiri barangkali telah menyiapkan apa yang harus dipersiapkan oleh Pak Kades sebagai laporan dari dinas sosial. Saya kira itu Pak ya, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada dinas sosial. Manakala ada kata dan undangan yang tidak ya maaf ya habis semua saya ya. Nah ini kalau kita serius ini mumpung belum jam 12 ini saya kalau jam 12 masih dari saya. Terima kasih Pak ya. Dengan dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12. Terima kasih semacam ini